Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pertanyaan dari salah seorang mahasiswa. Pertanyaannya sederhana. Apakah seseorang yang telah dibawa sumpah kemudian memberikan keterangan palsu, apakah dapat dihukum atau dipidana? Menjawab pertanyaan itu, secara hukum kita bisa lihat dalam ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ayat 1 dan ayat 2. Dalam ayat 1 saya bacakan, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Itu bunyi ayat 1 pasal 242 KUHP. Kemudian dalam ayat 2 dikatakan, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sebagai tambahan, sumpah palsu atau keterangan palsu ini adalah merupakan delik formil. Formil delik artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik sumpah palsu tersebut dianggap telah selesai atau terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut. Jadi apabila sudah dilakukan perbuatannya, barulah kemudian dikatakan unsur-unsur perbuatannya terpenuhi. Sesuai dalam pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, apabila keterangan saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan diduga atau disangka sebagai suatu keterangan yang palsu atau tidak benar, maka hakim ketua secara ex officio, karena jabatannya ya, memperingatkan kepada saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Jadi hakim berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada saksi yang mencoba untuk memberikan keterangan palsu. Selanjutnya ya, apabila saksi tetap mempertahankan keterangan palsunya sudah diperingatkan, maka hakim ketua secara ex officio karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa maupun penasihat hukumnya dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan. Kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan, sidang yang ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera, dan selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Salah seorang mantan hakim Asep Iwan Iriawan menjelaskan dalam praktek, hakim berhak menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi berbohong, maka hakim ketua akan menangguhkan sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota. Jika musyawarah mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan. Dengan kata lain, sebenarnya tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu.
Jadi dalam konteks ini sebenarnya hakim bisa melihat apakah seorang saksi itu berbohong atau tidak berbohong, itu bisa dilihat oleh seorang hakim. Dan kalau keyakinan hakim seorang saksi itu memang memberikan keterangan yang palsu atau bohong, hakim mengingatkan terlebih dahulu, memberikan peringatan kepada saksi tersebut. Dan apabila masih terus dilakukan, maka berdasarkan keyakinan hakim dalam proses persidangan itu, hakim bisa menetapkan saksi yang memberikan keterangan palsu. Saya ingin mengutip sedikit pendapat R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal pada halaman 182 disebutkan, supaya dapat dihukum pembuat saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tadi, maka harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan. Jadi sadar saksi itu memberikan keterangannya, dan bahwa ia memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Jadi secara sadar dia memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan kata lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendiamkan atau menyembunyikan kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki, dengan sengaja. Jadi itulah kualifikasi dari keterangan palsu. Jadi kalau Anda dengan sengaja memberikan keterangan palsu, Anda sudah disumpah, namun dalam persidangan Anda memberikan keterangan palsu, maka jelas Anda akan dapat dipidana dengan ancaman 7 tahun, dan apabila menimbulkan kerugian bagi terdakwa tersangka, Anda bisa diancam dengan hukuman 9 tahun. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan ada saran, masukan, bisa di komen melalui channel YouTube saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.